Of course. Halo para kaum pengangguran di seluruh dunia dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel YouTube saya. Dan tentu saja kali ini saya akan kembali merangkum alur cerita sebuah film yang pastinya akan sangat menarik dan seru, yaitu film yang berjudul The Book of Eli. Film ini sendiri mengisahkan tentang bagaimana keadaan kehidupan manusia di masa depan pasca bencana besar yang terjadi. Penasaran seperti apa kisahnya? Maka langsung saja, seperti biasa tanpa banyak basa-basi dan spoiler di awal, kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Berlatar di suatu masa entah di tahun berapakah itu, yang jelas pada saat itu kondisi bumi terlihat sudah sangat parah sekali, yang hal itu bisa dilihat dari banyaknya kota-kota mati yang tak berpenghuni, langit yang selalu diliputi dengan awan hitam, dan keadaan udara di sekitar yang selalu dipenuhi dengan debu. Dengan keadaan bumi yang seperti itu, tentu saja setiap manusia yang tersisa akan berusaha mati-matian untuk bertahan hidup, memakan apa saja yang mereka temukan, dan tak sedikit juga di antara mereka yang terpaksa menjadi kanibal dan memakan daging sesamanya sendiri. Entah penyebabnya perang nuklir atau apa, namun yang jelas populasi manusia pada saat itu hanya tinggal beberapa persen saja. Dan di antara sedikit orang yang berhasil selamat itu, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria pengembara, yaitu sang tokoh utama kita yang bernama Eli. Tidak disebutkan dari mana asal atau seperti apakah latar belakangnya, namun yang jelas, Eli atau kita panggil saja Eli biar lebih mudah. Eli mempunyai sebuah misi penting, yaitu untuk mengantarkan sebuah buku pada seseorang yang diyakini bahwa isi dari buku tersebut bisa mengubah dan mengembalikan peradaban dunia yang telah hancur menjadi seperti sedia kala. Dan berkat dari ajaran buku itu jugalah Eli sampai saat ini masih mempertahankan keyakinan dan rasa kemanusiaannya, yang hal itu bisa dilihat ketika dalam kondisi dan situasi seperti ini saja, dia rela berbagi makanan bahkan hanya dengan seekor tikus saja. Pada suatu hari Eli mendapati seorang wanita di tengah jalan yang meminta sebuah pertolongan, namun tampaknya insting kuatnya berkata lain karena dia merasakan ada sesuatu yang janggal dengan tempat itu, dan benar saja tak lama kemudian keluarlah beberapa orang perompak yang tentunya berniat untuk mengambil semua barang berharga milik Eli. Melihat sekelompok orang bersenjata di depan matanya, Eli tampak sangat tenang dan tak terlihat gentar sedikit pun, yang dari bagaimana cara Eli menyikapi dan berhadapan dengan mereka, bisa disimpulkan bahwa seolah-olah mereka semua bukan merupakan sebuah ancaman yang serius dan akan sangat mudah untuk dikalahkan. Salah satu dari mereka pun dengan lantangnya berusaha mengambil tas Eli, yang tanpa banyak bicara, Eli langsung menebas lengan pria itu hingga putus, dan sontak melihat hal itu tentu saja membuat semua anak buahnya marah dan langsung menyerang Eli. Dengan tempo yang sangat cepat, Eli bisa menghabisi mereka semua, dan tanpa mengalami luka sedikit pun, Eli langsung pergi untuk melanjutkan perjalanannya ke arah barat. Tak jauh dari tempat itu, Eli kembali melihat sebuah aksi kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor pada pasangan suami istri. Namun karena merasa bahwa itu bukan urusannya, maka Eli memilih untuk diam saja, meskipun sebenarnya jika dia mau, Eli tentu saja bisa membantu dan menghabisi para geng motor tersebut. Tiba di kota kecil terdekat, Eli masuk ke sebuah toko dengan maksud untuk mengisi baterai pemutar musiknya yang mati. Namun si pemilik toko tiba-tiba menodongkan sebuah senapan ke arahnya dan menyuruh Eli agar menjulurkan tangannya, yang ketika hal itu terjadi, Eli bisa dengan mudahnya merebut senapan itu dan menjelaskan tujuannya datang ke tempat itu, hingga kemudian si pemilik toko mau mengerti dan bersedia untuk membantunya. Keluar dari tempat itu, Eli kembali melihat kelompok geng motor tempo hari yang masuk ke dalam sebuah kedai minum, dan ternyata mereka semua adalah anak buah dari pemilik kedai tersebut yang bernama Carnage, dan ditugaskan untuk mencari sebuah buku yang diyakini akan bisa mengembalikan kekuasaan dan kejayaannya. Namun karena semua anak buahnya buta huruf, maka sampai saat ini mereka belum juga menemukan buku yang dimaksudkan tersebut. Tak lama berselang, Eli masuk ke dalam kedai itu untuk mengisi persediaan airnya yang sudah habis, dan lagi-lagi si penjaga kedai juga meminta Eli untuk menjulurkan tangannya terlebih dahulu sebelum dia menyuruh seorang wanita bernama Solara untuk mengisi botol minumnya. Sembari menunggu botol airnya diisi, Eli didatangi si ketua geng motor yang tampak tak menyukai kehadirannya di sana, yang meskipun demikian, Eli tentu saja tak mau meladeni si ketua geng tersebut karena tak ingin ada masalah.
Namun ketika kesabarannya seolah tak dihargai dan si ketua geng motor masih saja mengoceh tak karuan, maka jangan salahkan Ellie bila kepala pria itu dibenturkan dengan sangat keras dan langsung membuatnya langsung tewas saat itu juga. Melihat kejadian itu tentu saja para anak buah si ketua sangat marah dan langsung mengepung Ellie untuk menghajarnya. Tapi tampaknya mereka sudah salah karena membuat masalah dengan orang yang tak seharusnya dibuat masalah. Karena Ellie tentu saja bisa menghabisi mereka semua tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. Di tengah-tengah keributan itu Solara datang dan dengan cepat menghentikan kebrutalan Ellie. Hingga tiba-tiba Carnage muncul dan mengajak Ellie untuk membicarakan sesuatu. Melihat sebuah potensi besar dalam diri Ellie tentu saja membuat Carnage sangat tertarik untuk mengajak Ellie bergabung dengan kelompoknya. Dan menawarkan sebuah pekerjaan agar bisa mewujudkan ambisinya selama ini. Yang tentu saja, penawaran itu dibarengi dengan iming-iming Ellie bisa mendapatkan berbagai fasilitas yang ada di sana. Namun Ellie yang memang mempunyai tujuan sendiri tentu saja tidak akan tergoda dengan hal-hal seperti itu. Dan hanya menerima tawaran menginap saja. Tak kehabisan akal, Carnage yang penasaran dengan sosok Ellie pun menyuruh Solara untuk menemani Ellie malam ini demi bisa mendapatkan informasi yang lebih jauh tentang siapakah sosok Ellie yang sebenarnya. Yang ketika mendengar rencana tersebut, ibu dari Solara yang bernama Claudia ini tentu saja sangat tidak setuju dan memohon agar jangan melakukan hal itu. Namun Carnage sama sekali tidak memperdulikannya dan tetap melanjutkan rencana tersebut. Hingga saat malam hari tiba, Solara pun masuk ke dalam kamar Ellie dan mulai merayunya. Tapi tentu saja dengan iman yang kuat, Ellie sama sekali tidak tergoda dan malah menyuruh Solara untuk segera keluar dari sana. Namun Solara menolaknya dan memohon agar dia tetap berada di sana. Karena jika dia keluar dengan cepat, maka dia takut Carnage akan marah dan menyiksa ibunya. Mengetahui hal itu, Ellie tentu saja tidak bisa berbuat banyak dan membiarkan Solara tetap berada di sana. Untuk kemudian mereka mulai berbicara satu sama lain dan dengan senang hati, Ellie mau mengajarkan ilmu yang telah ia pelajari dari buku tersebut. Sehingga ketika melihat ketulusan hati dan keistimewaan pada diri Ellie, Solara pun berjanji akan merahasiakan segala sesuatu yang ada pada diri Ellie agar Carnage tidak mengetahuinya. Keesokan paginya Carnage menanyakan tentang informasi apa yang Solara dapatkan dari Ellie, dan sesuai janjinya pada Ellie, Solara tentu saja tidak akan memberitahu apa-apa. Hingga ketika dia mempraktikkan apa yang telah diajarkan Ellie semalam, seketika itu Carnage sadar bahwa Solara sedang berbohong dan menutupi sesuatu darinya. Untuk itu Carnage berinisiatif dengan menyakiti Claudia agar Solara mau buka mulut, yang tentu saja Solara tidak akan tega melihat ibunya diperlakukan seperti itu, sehingga dengan terpaksa dia berkata jujur bahwa Ellie mempunyai buku yang selama ini dia cari. Mengetahui hal itu dengan cepat Carnage beserta anak buahnya langsung bergegas mencari Ellie, yang ketika melihat Ellie akan pergi dari kota itu, Carnage memintanya agar dia menyerahkan buku yang dibawanya. Karena dia yakin bahwa buku itu mempunyai sebuah kekuatan yang bisa mengembalikan kekuasaannya. Namun Ellie tentu saja tidak akan memberikan buku itu pada orang seperti Carnage. Dan tanpa menghiraukannya lagi, Ellie langsung pergi untuk meninggalkan kota itu. Karena merasa tak dihargai, maka Carnage menyuruh ajudannya yang bernama Redridge untuk menembak Ellie dari belakang. Yang ajaibnya, dua tembakan peluru yang dilesatkannya sama sekali tidak bisa mengenai Ellie dan hanya menyerempet sedikit dari bajunya seperti ada sesuatu yang seakan-akan melindunginya. Hingga saat tembakan ketiga diberikan, seketika itu Ellie langsung berbalik dan membalas tembakan mereka, yang salah satu tembakannya sempat mengenai kaki Carnage dan membuat beberapa anak buahnya harus mati sia-sia. Setelah kejadian itu, Ellie kembali melanjutkan perjalanannya yang tanpa diduga ternyata Solara diam-diam mengikutinya dari belakang, yang hal itu dilakukannya atas permintaan sang ibu yaitu Claudia, karena dia yakin bahwa Solara akan lebih aman jika bersama dengan Ellie. Ellie sendiri awalnya menolak jika Solara ingin ikut bersamanya, dan sebagai tanda permohonan agar Ellie mau menerimanya, Solara pun memberitahukan sebuah sumber mata air bersih yang ada di sebuah goa tersembunyi di wilayah itu. Hingga saat Ellie mendapatkan airnya, Solara pun ditinggalkan di dalam gua tersebut karena Ellie takut akan ada banyak bahaya yang mengancam keselamatannya jika Solara ikut bersamanya. Di sisi lain, Carnage yang masih sangat berambisi untuk bisa mendapatkan buku yang dibawa Ellie memutuskan untuk langsung bergerak saat itu juga. Namun Randy yang telah melihat sebuah keajaiban pada diri Ellie menolak untuk ikut, hingga kemudian dia meminta sebuah syarat, yaitu menginginkan Solara sebagai imbalan atas pekerjaannya. Sementara itu, Solara yang telah berhasil keluar langsung melanjutkan perjalanannya untuk menyusul Ellie. Hingga tiba di suatu tempat, dia bertemu dengan seorang wanita yang sepertinya tengah dalam kesulitan.
Yang kita tahu bahwa wanita tersebut merupakan wanita yang juga pernah ditemui oleh Ellie dan hanya dijadikan sebagai umpan bagi para perompak untuk melancarkan aksi kejahatan mereka. Namun ada sebuah fakta menarik di sini ketika wanita itu menyuruh Solara untuk segera pergi dari sana seolah-olah dia takut akan ada yang menyakitinya, yang hal itu membuktikan bahwa memang si wanita itu hanya dijadikan sebagai umpan dan hanya dimanfaatkan oleh para perompak itu dan bukan termasuk dalam anggota mereka. Dan benar saja tak berselang lama keluarlah dua orang perompak dari balik gorong-gorong yang tentunya berniat jahat pada Solara. Hingga saat mereka menyeret Solara masuk ke bawah gorong-gorong, insting kuat Ellie tampaknya merasakan bahwa Solara sedang dalam bahaya untuk kemudian melesatlah dua anak panah yang langsung menewaskan kedua perompak tersebut. Dari kejadian itu Ellie pun sadar bahwa memang benar Solara akan lebih aman jika bersamanya, sehingga dia akhirnya bersedia jika Solara ikut menemani perjalanannya. Malam menjelang mereka berdua memutuskan untuk beristirahat dan sembari menikmati hidangan hasil buruannya siang tadi, Solara pun bertanya apakah Ellie sendiri yang menulis buku itu dan kenapa buku itu terlihat begitu sangat penting baginya. Ellie pun menjawab bahwa buku ini sudah ada lama sekali sejak dahulu kala dan setelah peperangan besar yang terjadi, buku itu adalah satu-satunya yang tersisa sehingga wajar saja jika buku itu begitu sangat penting dan banyak orang yang ingin memiliki buku tersebut demi kepentingan mereka sendiri. Keesokan harinya perjalanan kembali dilanjutkan dan di tengah panasnya terik matahari siang itu, mereka memutuskan untuk singgah di sebuah rumah yang berada tepat di tengah gurun, yang saat akan memasuki rumah itu, tanpa mereka ketahui, ternyata gagang pintunya merupakan pemicu untuk membuka sebuah jebakan. Beruntung si pemilik rumah yang merupakan pasangan kakek dan nenek itu pun bersedia membiarkan mereka masuk dan beristirahat di sana untuk sementara waktu. Dengan tangannya bergetar si nenek membawakan minuman pada mereka berdua, untuk kemudian si kakek menunjukkan belasan kuburan yang ada di belakang rumah itu, dan mengatakan bahwa itu adalah kuburan para penyusup yang telah berusaha mengganggu ketenangan mereka. Ellie yang mendengar hal itu tentu saja tidak percaya dengan ucapan si kakek dan memutuskan untuk mengajak Solara agar segera pergi dari sana, karena ternyata si kakek dan nenek itu merupakan dua pasangan kanibal yang telah memakan banyak korban. Dan dugaan itu semakin diperkuat ketika Ellie melihat tangan si nenek yang bergetar ketika mengantarkan minuman pada mereka, yang mana itu merupakan sebuah gejala dari sebuah penyakit yang bernama kuru, yaitu sebuah penyakit langka yang disebabkan karena memakan otak atau terlalu banyak memakan daging manusia. Dan itu jugalah sebabnya kenapa di awal film kita melihat si penjaga toko dan juga penjaga kedai meminta agar Ellie menjulurkan tangannya terlebih dahulu, yang hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa Ellie bukan merupakan seorang kanibal. Saat akan meninggalkan rumah itu tanpa diduga Carnage dan pasukannya sudah berhasil menyusul dan menemukan mereka, di mana Ellie memutuskan untuk kembali masuk dan bekerja sama dengan pasangan kanibal itu agar bisa mengusir pasukan Carnage dari sana. Karena negosiasi tak berjalan lancar, peperangan pun terjadi dan si nenek harus jadi orang pertama yang mati karena ledakan rudal yang ditembakkan oleh Red Ridge. Tak cukup sampai di situ, Carnage kemudian mengeluarkan senjata yang lebih ekstrim, yaitu senapan mesin, yang membuat si kakek harus tewas dan akhirnya memaksa Ellie untuk keluar dan menyerahkan bukunya. Ekspresi penuh dengan kesenangan terlihat dari wajah Carnage karena telah berhasil mendapatkan buku yang selama ini dicarinya, hingga tiba-tiba dengan teganya dia menembak kaki Ellie dan membuatnya seketika tumbang, yang hal itu dilakukannya untuk menegaskan bahwa Ellie hanyalah manusia biasa dan tak ada yang bisa melindunginya. Dengan tekad yang kuat, Ellie tetap berusaha tegar dan kembali berdiri, yang ketika melihat keteguhan dan ketangguhan keyakinan Ellie, Solara terlihat semakin kagum sekaligus tak tega melihat Ellie disiksa seperti itu. Karena belum puas, Carnage lalu menendang Ellie hingga terkapar dan tak sanggup berdiri lagi, untuk kemudian mereka semua pergi dan meninggalkannya sendirian di tempat itu. Tak ingin hanya diam saja, Solara pun memberanikan diri untuk bertindak, dan berhasil membuat mobilnya terguling, lalu mengambil sebuah granat dan meledakkan mobil anak buah Carnage hingga hancur berkeping-keping. Red Ridge sendiri harus sekarat karena tertancap sebuah parang yang dibawanya dari Ellie, sementara Carnage harus rela melepaskan Solara yang kabur karena bahan bakar mobilnya tidak akan cukup untuk mengejar, sehingga dia pun memutuskan untuk pulang dan kembali ke kotanya. Dengan cepat Solara memacu mobilnya berharap bisa segera menyelamatkan Ellie. Namun Ellie ternyata sudah tak ada di sana, dan ajaibnya, dia terlihat sedang kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke arah barat.
Dengan sangat menyesal, Solara pun meminta maaf karena jika bukan karenanya, Kearney pasti tidak akan tahu tentang buku itu dan Ellie tidak akan mengalami musibah seperti ini. Namun Ellie mengatakan bahwa itu bukan salahnya, ditambah lagi setelah bertahun-tahun membawa buku itu dan membacanya setiap hari, Ellie tentu saja sudah hafal dan paham dengan semua isi dari buku itu, sehingga ada atau tidaknya buku itu di tangannya, Ellie tetap bisa meneruskan perjalanannya agar misinya bisa terpenuhi. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah pulau yang merupakan tujuan akhir dari perjalanan Ellie selama ini. Hingga saat pemimpin tempat tersebut mengetahui tentang buku yang selama ini dibawa Ellie, dia pun mencatat semua isi dari buku itu tanpa terkecuali sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ellie. Kearney sendiri lagi-lagi harus dibuat kecewa karena setelah mendapatkan buku itu, dia sendiri bahkan tidak mengerti dengan isi dan maksud yang ada di dalamnya. Ditambah lagi dengan para anak buahnya yang membuat keributan dan seolah-olah terlihat sudah tak menghargai dia lagi. Kembali lagi pada Ellie yang setiap hari siang dan malam tak henti-hentinya dia membacakan isi dari buku itu. Hingga setelah semuanya selesai ditulis, akhirnya Ellie harus tutup usia dan dikuburkan di pulau itu. Tapi tentu saja perjuangan belum selesai karena keadaan dunia saat ini masih sangat kacau. Sehingga kini Solara yang telah mewarisi keyakinan dan keberanian dari Ellie memutuskan untuk pergi mengembara dalam rangka menyebarkan ajaran dari buku itu demi bisa memperbaiki peradaban manusia di dunia agar menjadi lebih baik lagi. Tamat. Baik, dari film ini kita bisa melihat betapa sangat mengagumkannya karakter dari Ellie yang selain pemberani, beliau juga merupakan orang yang sangat teguh, fokus, berkomitmen, dan tentu saja dengan iman yang sangat kuat. Dan jika melihat akhir dari film ini, saya jadi teringat dengan film Resident Evil yang dari penampilan karakter dan latar tempatnya hampir mirip. Dan jika berandai-andai, bisa saja si Solara ini merupakan wujud masa lalu dari si pemeran utama di film Resident Evil tersebut. Baiklah, jangan terlalu diambil pusing karena itu hanya ungkapan imajinasi dari isi kepala saya saja. Dan mungkin sampai di sini saja rangkuman alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur dan sampai jumpa di video berikutnya.